berdiri tahun 2015. Sebenarnya INDE sendiri kependekan dari Indonesia Heritage. Awal berdirinya saat itu karena saya ingin memperkenalkan budaya tenun atau wastra dari Nusa Tenggara Timur. Karena saat itu kan Nusa Tenggara Timur belum terlalu dikenal ya dibandingkan dengan batik yang sudah dikenal pada saat tahun 2015 itu. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan farmasi selama 17 tahun. Saat itu setelah 17 tahun saya pikir saya harus membuat sesuatu untuk mempersiapkan hari tua nanti. Nah, kemudian setelah kami survei ke beberapa usaha dan pilihan saya jatuh kepada usaha tas tenun. Alasan saya kenapa saya pilih tas dari bahan tenun pertama adalah karena saya ingin melestarikan wastra Nusantara, dalam hal ini tenun Nusa Tenggara Timur. Kemudian kenapa pilih tas bukan sepatu atau baju? Karena pertama saya suka tas, kemudian kalau sepatu saya pikir terlalu banyak ya inventorinya karena harus pakai nomor, baju juga harus pakai ukuran gitu. Jadi saya pikir tepatlah saya memilih tas. Berbicara mengenai perkembangan usaha INDE sendiri, sebetulnya saat ini alhamdulillah saya merasakan baik ya, karena dibandingkan dengan beberapa produk lain yang atau mungkin beberapa perusahaan lain yang sudah banyak berganti haluan, INDE sampai hari ini kita masih tetap fokus di tas. Masalah pandemi yang saat itu pernah melanda, INDE pun sama merasakan. Waktu itu kita drop banget penjualan, sampai kita pernah rumahkan beberapa orang penjahit selama 3 bulan. Tetapi alhamdulillah kita saat pandemi itu mendapat orderan yang cukup banyak dari kementerian, bekerja sama dengan Bank Mandiri dan 38 kedutaan yang tersebar di beberapa negara, sehingga saat itu kami sangat terbantu sekali. Sebenarnya INDE itu dari awal memang sudah membidik pasar online, karena saya pikir untuk mempunyai toko yang sangat besar di tempat yang sangat premium juga rasanya modalnya harus besar. Jadi dari awal memang kita sudah strateginya online hingga saat ini. Pemasaran itu melalui marketplace, kemudian website. Untuk distribusi ke luar negeri saat ini secara langsung kita tidak melakukan, kecuali retail ya. Retail itu hanya untuk pasar ASEAN yang memang bisa dikirim langsung directly dari INDE seperti ke Brunei, Malaysia, Singapura. Tapi untuk negara-negara lain kita biasanya lewat hand carry ya, atau pihak-pihak institusi yang membantu kita seperti perbankan atau kementerian. Membangun sebuah brand seperti brand INDE ini tentulah tidak mudah, sehingga untuk membuat dikenal masyarakat dan sustain di benak konsumen, saya menempuh mempertahankan brand ini melalui promosi yang secara kontinu melalui sosial media, kemudian melalui beberapa pameran yang besar seperti di lokalnya Inacraft, kemudian Indonesia Fashion Week, kemudian ada International Syariah Fair yang kemarin baru dilaksanakan, kemudian ada beberapa pameran di luar negeri yang sudah kita lakukan juga seperti di Jepang, Kuala Lumpur, dan Shanghai. Kita sudah ya, keistimewaannya dari INDE Bags ini sebetulnya selain desainnya yang memang simple, kemudian elegan, kita juga bahannya itu menggunakan bahan yang premium seperti kulitnya. Kulitnya ini kita menggunakan dari kulit yang sudah berstandar ISO. Kemudian bahan kombinasi lainnya adalah selat alam pohon kenaf ini dengan menggunakan warna organik. Kemudian tenunnya ini tenun handmade dari desa NTT. Nah, yang di sini adalah tenun dari Sumba Pahikung. Kemudian yang ini dari Ayu Tupas. Kemudian nanti bisa dilihat juga ada dari desa Boti, kemudian desa Sika atau Momere. Jadi walaupun dari tenun NTT, kita ambil dari beberapa desa karena NTT itu kan begitu kaya ya dengan kebudayaan wastranya. Ya, untuk INDE ini rencana kedepannya pasti kita ingin meningkatkan penjualan. Yang saat ini retail sudah ada, kita akan kembangkan lagi ke arah yang lebih besar, yaitu ke arah korporasi. Jadi kita akan menerima order-order dari corporate yang akan digunakan sebagai souvenir, sehingga pengenalan terhadap produk tenun itu melalui produk INDE akan semakin luas.